Selamat datang di Cerita by Sosmed, di mana gue bakal ceritain cerita-cerita aneh yang ada di sosial media cuy. Dan cerita di awal cerita ini, di awal episode ini, di awal gue tag ini, gue bakal ceritain tentang cerita-cerita horor. Kalian udah siap? Gue harap kalian siap. Ya, oke. Cerita ini berasal dari negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Cerita ini gue dapet dari web merdeka.com. Kalian bisa cek aja, kalian bisa baca sendiri kalau pembahasan gue kurang gitu kan. Nah, cerita ini itu berjudul seorang pramugari yang melihat sosok penari jaipong di dalam pesawat. Awal cerita ini sih ya tidak terlalu seram ya, tapi gue bakal ceritain kok, tetap bakal gue ceritain. Awal ceritanya ada nih seorang pramugari yang bernama Mbak Vita, kita sebut aja. Terus ada temennya juga. Nah, pesawat ini kan mempunyai jurusan Jogja Jakarta waktu itu, dan waktu di cerita ini tuh sore menjelang maghrib. Nah, temannya Mbak Vita ini melihat salah satu penumpang yang bisa dibilang aneh gitu. Di belakangnya tuh kayak ada something yang lu tau lah maksud gua. Dan akhirnya temannya Mbak Vita ini bilang nih sama Mbak Vita, cuy, lu lihat ini nggak? Ada yang aneh loh sama salah satu penumpang di sini gitu. Kata Mbak Vita yang pemikirannya masih positif karena mungkin lagi sibuk kerja juga. Dia bilang gua nggak lihat apa-apa, tapi temannya Mbak Vita ini nggak bilang sesuatu dan matanya tuh kayak ngeliat sesuatu yang lu tau lah maksud gua men. Ya gitu. Dan pas temennya Mbak Vita ini ngelayanin si penumpang aneh ini, temennya Mbak Vita tuh kelihatan ketakutan gitu pas sudah selesai ngelayanin si penumpang ini. Tapi Mbak Vita nggak berani nanya sampai akhirnya merasa penasaran dan ya kayak apa sih yang terjadi gitu. Akhirnya ditanya tuh temennya Mbak Vita sama Mbak Vita, emang lu lihat apaan sih sampai ketakutan kayak gitu? Terus kata temennya ini, gue lihat ada cewek yang pakai pakaian jaipong sama pakai selendang hijau nari-nari dan ngeliatin lu. Dan kata si Mbak Vita ini, temannya ini katanya bisa ngerasain kayak gitu men. Nah, gimana menurut kalian? Menurut gue ini tuh kayak cerita-cerita orang gabut aja gitu, kayak pramugari yang gabut dan ya bikin-bikin cerita halu-halu lah. Tapi kalau misalnya ini asli, wow, ini cukup serem juga sih. Iya, kalau misalnya gue ada di tempat itu gitu kan. Oke, cerita kedua ini pasti lu udah gak asing dengan boneka Annabelle. Karena wah, Annabelle tuh udah melegenda banget men, sampai dibuat film gitu, banyak seri-serinya. Lu bisa nonton di Netflix gitu kan. Netflix udah keluar belum sih Annabelle? Karena gue juga gak berlangganan di Netflix gitu. Gue lebih suka nonton di bioskop langsung. Oke, cerita Annabelle ini berawal dari dua saudara, Donna dan Angi, yang dihadiahkan boneka oleh orang tuanya. Awalnya sih semua baik-baik aja, sampai suatu ketika boneka ini menjadi mimpi buruk bagi keluarga mereka. Awalnya mereka berpikir paling boneka yang biasa aja dan boneka yang mati aja, karena kan boneka benda mati gitu. Dan akhirnya mereka mendapati kalau boneka itu mulai berpindah-pindah tempat dan mulai melakukan hal aneh yang gak sewajarnya dilakukan oleh boneka. Dan mereka juga mendapati kertas yang ditulis "tolong aku", dan di situ cuman ada Annabelle. Ini sih cukup lumayan creepy ya men gitu. Ya, karena cukup merasa terganggu, akhirnya mereka memanggil paranormal terkenal, yaitu Ed dan Lorraine Warren. Ketika sudah dilakukan ritual di boneka tersebut, akhirnya boneka tersebut didapati roh jahat yang bernama Annabelle Hingis. Roh jahat ini gak bisa lepas dari boneka tersebut, dan akhirnya Ed and Lauren mengurung roh ini dan membungkusnya dengan lemari kaca dengan salib di atasnya. Dan sampai sekarang boneka Annabelle ini ada di museum Ed and Warren. Dan ya, cukup menarik ya ceritanya. Gimana menurut kalian? Atau mungkin kalian punya nih cerita-cerita horor yang pengen gue bacain? Kalian bisa komen, kalian bisa DM gue di Instagram, nanti bakal gue ceritain dan bakal gue kasih pendapat ini benar-benar cerita asli atau enggak. Dan pendapat gue tentang cerita Annabelle ini sih menurut gue lumayan asli ya, karena ya dulu kan paranormal masih gede-gede banget, terus kayak hal-hal mistis tuh masih banyak men daripada sekarang gitu. Nah, cerita yang terakhir nih, karena gue gak mau lama-lama, karena gue yakin tidak ada yang mendengar sampai habis, jadi gue bakal buat ini sekitaran 6 menitan ya.
Cerita terakhir ini datang dari negara kita lagi nih cuy, yaitu misteri jembatan Ancol. Pasti kalian udah tahu lah. Tapi gue nggak tahu nih, versinya banyak banget. Jadi gue bakal ceritain versi pertamanya aja. Pada awal abad 18, ketika Jakarta masih dikenal dengan nama Batavia, seorang perempuan muda berusia 16 tahun bernama Maryam ditemukan terbunuh di kawasan Ancol. Maryam dikenal sebagai gadis muda dan cantik dan molek. Wow. Banyak buaya-buaya pasti men ya. Ia bekerja di rumah pedagang tua yang kaya raya yang telah beristri. Kecantikan dan kemolekan Maryam rupanya menarik perhatian majikannya, kan? Banyak buaya-buaya. Hingga suatu hari Maryam dilamar dan diajak untuk menikah sehingga kelak dapat menjadi selir sang majikan. Kalau kalian tidak tahu selir, sama sih juga tidak tahu pak. Oke lanjut aja. Permintaan sang majikan ditolak oleh Maryam. Wanita ini pun kabur dari rumah berusaha menjauh dari sang majikan. Sayangnya rencana Maryam untuk melarikan diri rupanya tak berhasil. Gadis cantik ini diperkosa secara bergilir dan kemudian dibunuh oleh para preman yang disuruh oleh majikannya. Padahal kala itu sang majikannya banyak menyuruh anak buahnya untuk mengejar dan menangkap Maryam yang lari-lari dari rumah sang majikan karena tak ingin dinikahi. Oh jadi tuh majikannya cuma nyuruh ngejar dan nangkep doang, tapi diperkosa. Bodoh memang tuh anak buahnya. Para preman yang takut ketahuan belangnya itu kemudian memilih untuk melemparkan jasad Maryam ke area persawahan tak jauh dari tempat dia terbunuh, yakni di kawasan Ancol yang kini menjadi jembatan. Wow, ternyata Indonesia banyak banget ya cerita-cerita horor, dan kayaknya cukup 3 aja nih di episode kali ini. Jangan lupa buat subscribe dan follow gue di Instagram dan Spotify, linknya ada di bawah men. See you next time in next podcast. Sebenarnya ini podcast gak sih? Karena gue ngomong sendiri, tidak ada bintang tamu. Tapi buat kalian yang mau jadi bintang tamu di podcast gue, kalian bisa banget DM gue di Instagram, bilang lu punya cerita horor, bakal gue tanya-tanyain men. Oke, terakhir nama gue Jojo, and see you next time.